Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok API ingin mempresentasikan dataset klarifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan algoritma decision tree dan juga random forest. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Penelitian ini mengklarifikasikan tingkat kemiskinan di Indonesia per kabupaten dengan algoritma random forest. Kemiskinan masih jadi permasalahan besar dengan perbedaan antar daerah dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga infrastruktur. Pemanfaatan machine learning diharapkan bisa mengidentifikasi pola kemiskinan secara lebih objektif dan membantu pembuatan kebijakan yang tepat sasaran. Selanjutnya langsung ke rumusan masalah. Yang pertama ada variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, bagian hubungan antar indikator sosial ekonomi dengan kemiskinan. Yang ketiga, apakah random forest mampu mengklarifikasikan tingkat kemiskinan dengan baik. Yang keempat, bagaimana performa model berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, tujuan proyek. Yang pertama, identifikasi variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dari indikator sosial dan ekonomi. Yang kedua, analisis hubungan antar indikator sosial, ekonomi, dan dataset terhadap kemiskinan daerah. Yang ketiga, yaitu dapat terapkan algoritma random forest untuk klarifikasi tingkat kemiskinan di kabupaten Indonesia. Yang keempat, evaluasi kinerja model dengan metrik akurasi, confusion metric, dan juga ROC-AUSI. Selanjutnya ke info dataset. Yang pertama yaitu ada sumber dataset dari klarifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia bersumber dari data ekonomi dan kemiskinan BPS atau publikasi statik daerah. Yang kedua ada jumlah sampel, ada 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu jumlah fiktur atau kolom, ada 13 fiktur atau variabel. Yang keempat yaitu ada target variabel, klarifikasi kemiskinan ada 3 yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Preprocessing data. Tahap preprocessing ini sangat penting karena kualitas data akan sangat mempengaruhi hasil model machine learning. Langkah pertama adalah menghapus kolom non-numerik yaitu nama wilayah seperti provinsi atau kabupaten atau kota. Kolom ini tidak digunakan dalam pemodelan karena random forest membutuhkan data berbentuk numerik. Selanjutnya dilakukan pengecekan missing value untuk memastikan tidak ada data kosong yang dapat mengganggu proses pelatihan model. Jika ditemukan missing value maka dilakukan penanganan agar data tetap konsisten dan siap digunakan. Setelah itu, data dipisahkan menjadi fitur X dan target Y. Fitur ini berisi indikator sosial dan ekonomi, sedangkan target merupakan klasifikasi tingkat kemiskinan. Tahap terakhir adalah pembagian data menjadi data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model random forest, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Secara keseluruhan, processing ini bertujuan untuk menghindari bias data, meningkatkan kualitas dataset, serta memastikan data siap digunakan dalam proses pemodelan dan evaluasi. Exploratory Data Analysis atau IDE. IDE dilakukan menggunakan visualisasi heatmap korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antar variabel dalam dataset. Warna yang semakin merah menandakan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif. Berdasarkan hasil analisis korelasi, dapat dilihat bahwa beberapa variabel yang memiliki hubungan yang cukup kuat dengan tingkat kemiskinan, seperti indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan manusia, maka tingkat kemiskinan cenderung semakin rendah. Hasil IDE ini memberikan gambaran awal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kemiskinan dan menjadi dasar dalam proses pemodelan menggunakan algoritma random forest pada tahap selanjutnya. Modeling random forest. Pemodelan ini dilakukan menggunakan algoritma random forest classifier yang membangun banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasil prediksi melalui mekanisme voting. Algoritma random forest dipilih karena mampu menangani data dengan banyak variabel sosial ekonomi, mengurangi risiko overfitting, serta menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Pengaturan hyperparameter digunakan untuk mengontrol kompleksitas model, di mana pengaturan tingkat sedang dipilih agar model mampu menangkap pola kemiskinan secara optimal dan tetap memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Untuk evaluasi model ini menggunakan beberapa matriks ya kerjanya, yaitu ada akurasi, confusion matrix, dan ROC-AUSI. Nah, akurasi itu digunakan untuk mengukur ketepatan prediksi model secara keseluruhan. Lalu confusion matrix digunakan untuk melihat kesalahan klasifikasi secara mendetail. Kemudian untuk ROC-AUSI juga digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan daerah dengan tingkat kemiskinannya, yaitu yang ada tinggi, rendah, kemudian ada juga yang sedang. Nah, terutama untuk kondisi data yang tidak seimbang. Selanjutnya ada insight masalah yang kita temukan. Nah, berdasarkan analisis dan pemodelan tadi, diperoleh beberapa insight yang penting, yaitu faktor pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, infrastruktur dasar seperti sanitasi dan akses air bersih juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma random forest mampu mengklasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan performa yang cukup baik. Menggunakan ROC-AUSI sebagai matriks evaluasi memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap kemampuan model. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi daerah, serta penerapan infrastruktur dasar. Nah, serta memanfaatkan analisis data dan machine learning dalam penrumusan kebijakan sosial. Pada kolom klasifikasi kemiskinan ini adanya pengelompokannya rendah dan tinggi, yaitu 0 dan 1. Nah, kita akan mengubahnya menjadi 3 klasifikasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Ada kode untuk menghapus
menghapus data pada kolom klasifikasi kemiskinan yang tidak memiliki label. Klasifikasi kemiskinan ini tidak boleh ditebak atau diimputasi karena bisa menyebabkan bias pada model. Serta pendekatan yang kita gunakan itu merupakan supervised learning, di mana seluruh data itu harus memiliki label. Nah, di bawahnya ada kode untuk memfilter kolom kabupaten dan kota. Karena kita hanya berfokus pada kabupaten, maka kotanya itu akan dihapus. Nah, selanjutnya ada kode klasifikasi poverty. Ini merupakan kode untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan menjadi rendah, sedang, dan tinggi pada kabupaten. Nah, pengelompokan ini didasarkan pada persentase penduduk miskin atau P0. Jika P0 kurang dari 10, maka akan masuk ke dalam kategori rendah. Jika kurang dari 30 akan masuk ke dalam kategori sedang, dan jika lebih dari 30 akan masuk ke dalam kategori tinggi. Hasil pengelompokan ini kemudian digunakan sebagai label target yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya yaitu adalah pemilihan target dan fitur. X ini sebagai fitur dan Y ini sebagai target. Pada fitur kita menggunakan semua variabel kecuali provinsi, kabupaten, kota, klasifikasi kemiskinan, dan persentase masyarakat miskin atau P0. Nah, P0 ini tidak digunakan sebagai fitur karena menjadi dasar pembentukan label. Jika tetap digunakan maka akan terjadi data leakage. Dan untuk target kita adalah klasifikasi kemiskinan. Selanjutnya ada kode untuk membagi data latih dan juga membagi data uji. Untuk perbandingannya 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya yaitu ada kode untuk standarisasi ini agar setiap fitur itu memiliki skala yang sama sehingga model dapat bekerja lebih optimal. Oke, pada tahap ini saya akan menjelaskan hasil prediksi yang dihasilkan oleh model, bagaimana interpretasinya, serta insight yang dapat diambil dari proyek ini. Model yang digunakan dalam aplikasi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan kabupaten ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan variabel-variabel sosial dan ekonomi yang tersedia pada data. Dan kata lain, hasil prediksi model menunjukkan tingkat kemiskinan yang diperkirakan terjadi di suatu daerah berdasarkan pola data historis, bukan sekedar tebakan acak. Nah, pada tahap awal, kami menyiapkan 2 model klasifikasi yang akan dibandingkan, yaitu decision tree dan random forest. Parameter random state ini digunakan agar hasil pelatihan model konsisten dan dapat direproduksi setiap kali kode dijalankan. Lanjut, di sini kami menentukan ruang pencarian parameter terbaik untuk model decision tree seperti max depth, yaitu kedalaman maksimum pohon, min sample split, yaitu jumlah minimum data untuk membagi node, serta min sample slip, yaitu jumlah minimum data pada daun. Tujuannya adalah menghindari overfitting dan mendapatkan model yang paling optimal. Adapun grid search CV kami ini digunakan untuk menguji berbagai kombinasi parameter, menggunakan fivefold cross validation, serta mengoptimalkan matriks F1 score weighted karena data bersifat multi-kelas dan tidak seimbang. Hasil terbaik otomatis dipilih oleh grid search sendiri. Lanjut, untuk proses ini itu sama seperti decision tree, namun pada random forest ini ditambahkan n estimators, yaitu jumlah pohon keputusan, serta n jobs, yaitu mempercepat proses dengan menggunakan semua core CPU. Lanjut, untuk setelah proses tuning selesai, kami mengambil model terbaik dari masing-masing algoritma untuk digunakan pada data uji. Adapun fungsi ini dibuat untuk menghitung akurasi, yaitu ketepatan keseluruhan, precision ini untuk ketepatan prediksi tiap kelas, recall untuk kemampuan model menemukan kelas sebenarnya, serta F1 score ini untuk keseimbangan antara precision dan recall. Semua menggunakan weighted karena data ini tidak seimbang. Nah, untuk model terbaik digunakan untuk memprediksi tingkat kemiskinan pada data uji. Adapun bagian ini itu menampilkan hasil prediksi dalam bentuk tabel agar mudah dipahami, berisi nama kabupaten, terus hasil prediksi dari kedua model, serta kelas kemiskinan sebenarnya. Ini sangat penting untuk dimaplikasi karena hasilnya terlihat nyata. Nah, lanjut. Untuk hasil evaluasi ini ditampilkan dalam tabel untuk membandingkan kinerja kedua model secara objektif. Kesimpulan singkatnya, random forest ini memiliki performa lebih baik dibandingkan decision tree. Nah, untuk confusion matrix ini kami gunakan untuk melihat jumlah prediksi benarnya serta melihat kesalahan klasifikasi antar kelasnya. Random forest ini terlihat lebih stabil dalam prediksi setiap kelas. Adapun untuk ROC-AUC ini digunakan untuk mengukur kemampuan model membedakan kelas dengan pendekatan one versus rest untuk multi kelas sendiri. Nilai random forest ini lebih tinggi sehingga performa klasifikasinya dinilai lebih baik. Adapun cross-file score ini digunakan untuk mengukur konsistensi model pada berbagai subset data. Random forest kembali menunjukkan skor rata-rata yang lebih tinggi. Lanjut ke tabel grafik batang ini, itu memudahkan audiens melihat perbandingan antara akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan pada visualisasi tersebut, random forest dinilai unggul di hampir di semua metriknya. Dan yang terakhir ada visualisasi yang menunjukkan distribusi kelas kemiskinan, yang dimana sedang ini mendominasi, rendah ini cukup banyak, dan tinggi ada yang paling sedikit. Hal ini menjelaskan alasan penggunaan F1 weighted pada evaluasi model. Jadi hasil prediksi seperti rendah atau sedang menunjukkan bahwa karakteristik suatu kabupaten memiliki kemiripan pola dengan daerah lain pada kelas tersebut berdasarkan data latih. Oleh karena itu, prediksi ini berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai penentu kebijakan secara mutlak. Model decision tree dan random forest ini bekerja dengan memilih fitur yang paling mampu membedakan antar kelas. Fitur yang paling berpengaruh umumnya adalah indikator ekonomi utama seperti tingkat atau jumlah penduduk miskin, serta variabel sosial pendukung karena sering muncul pada percabangan awal pohon keputusan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, random forest ini memiliki performa lebih baik dibandingkan decision tree, ditunjukkan oleh nilai akurasi, recall, F1 score, ROC-AUC, dan cross validation yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan random forest menggabungkan banyak pohon keputusan sehingga lebih stabil, mampu mengurangi overfitting, dan lebih efektif dalam menangani data yang tidak seimbang. Hasil prediksi model juga masuk akal secara konteks karena mengikuti distribusi data asli, di mana kelas sedangnya mendominasi, diikuti dengan rendah dan tinggi. Dan nilai evaluasi yang cukup tinggi menunjukkan model mampu membedakan tingkat kemiskinan dengan baik. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa machine learning efektif sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Model random forest khususnya cocok untuk digunakan dalam data sosial yang kompleks dan dapat membantu perencanaan, evaluasi kebijakan, serta pemantauan kondisi wilayah secara berkala. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.